سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan anugerah yang besar terhadap hamba-hambanya, baik nikmat umur, nikmat sehat dan kesempatan. Teruslah Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, sampai kalaupun seorang hamba itu hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan daripada nikmat-nikmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, baik ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah ataupun ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ingatlah, pada hari itu nanti seluruh nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari sama-sama kita sanjungkan untuk junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kiranya kita tetap menjadi umat beliau yang kita harapkan daripada syafaat, tidak ada syafaat daripada syafaatnya Rasulullah. Melalui dari mimbar ini khatib berwasiat terutama kepada diri pribadi dan umumnya kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, apapun bentuk keadaan kita, sehatkah kita, sakitkah kita, sedihkah hati kita, menangiskah kita, apapun keadaan kita, hendaknya nilai-nilai ketakwaan itu senantiasa tertanam di dalam sanubari kita. Karena hanya dengan bermodalkan dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyaring, akan memilih hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak terasa waktu berjalan, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. Kita sudah berada di bulan, ini bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mendekatin daripada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana di dalamnya banyak sekali di antara manusia yang melalaikannya. Di bulan Sya'ban ini banyak di antara manusia yang melalaikannya, sebagaimana di dalam satu mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah menyatakan, Usama berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa sunnah sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban." Maka Rasul menjawab, "Dan bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang." An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhri ma tasum min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tarfa'u fi al-a'mali ila rabbil alamin fa uhibbu ana yarfa'u 'amali wa ana sha'imukum. Banyak di antara ketika di bulan Sya'ban ini orang-orang yang senantiasa melalaikan daripada bulan Sya'ban, sementara di bulan Sya'ban ini mendekati daripada bulan Ramadan. Maka kalau seandainya ketika di bulan Ramadan kita terbiasa melazimkan dan mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Sya'ban ini kita sudah mulai mengefisienkan waktu kita, meluangkan waktu kita baik di dalam tadarus Qur'annya, baik di dalam zikirnya, baik di dalam amal-amal kebajikan apapun, sehingga nantinya ketika nanti kita berada di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita terbiasa mendawamkan yang namanya tilawatul Quran, mendawamkan yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa untuk menyedekahkan sebagian rezeki kita yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sya'ban bermakna kata Syi'ab, ya ini jalan setapak. Bagaimana setapak di bulan Sya'ban ini? Kita sudah siapkan langkahnya. Seorang pendaki gunung, ia akan berusaha keras, ia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan daripada puncak daripada yang ia harapkan. Ia lengkapin dari peralatan, baik daripada perlengkapan makanannya, perlengkapan daripada keamanannya, apapun daripada bentuk untuk mendaki daripada sebuah gunung, maka jauh-jauh hari ia sudah persiapkan. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di bulan Sya'ban ini, kita tidak terbiasa, kita hanya melewatkan waktu-waktu di bulan Sya'ban ini seperti hari-hari yang lainnya, maka dikhawatirkan ketika ia nanti berada di bulan Ramadan, ia terbiasa juga menjalankan aktivitas dia seperti sama halnya di bulan Sya'ban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahuinya sesuatu pun,
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu pandai bersyukur. Maknanya kaum muslimin sidang jamak Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar dari berbagai macam mensos yang sudah sama-sama kita ketahui bagaimana keutamaan persiapan-persiapan di bulan Sya'ban, dan guru-guru kita yang sudah terbiasa mengisi pengajian di masjid kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat ini, kita diberikan penglihatan. Gunakan penglihatan kita ini untuk meyakinin pendengaran kita bahwasan kita nanti akan berada di bulan Ramadan. Dan kita berdoa dan disunahkan oleh Nabi SAW ketika orang itu sudah berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, senantiasa selepas solat waktu 5 waktu, ya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hidupkan ia di bulan Ramadan karena ia sudah senantiasa terbiasa mendoakan. Maka ia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya. Ia anggap bulan-bulan Sya'ban dan bulan Ramadan seperti hal-hal yang sama ia lakukan di bulan-bulan lainnya. Sungguh sangat disayangkan dan sangat merugilah. Karena kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, tidak tunggu orang itu dalam keadaan sakit. Banyak di antara saudara kita sakitnya berkepanjangan, toh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan sehat wal afiat. Banyak di antara saudara kita yang hari ini berjumpa dengan kita, malam sudah tidak bertemu lagi kepada kita. Maka rahasia daripada kematian ini adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentukan daripada momentum bulan Sya'ban ini adalah bulannya setapak untuk mendaki kerohanian kita, agar betul-betul nanti kita berada di bulan Ramadan, kita sudah tidak canggung lagi senantiasa membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kita sudah tidak canggung lagi meluangkan waktu kita dalam semalam walaupun hanya 10 menit. Kita sudah tidak canggung lagi mendawamkan bersedekah walaupun hanya 2.000. Karena ini adalah bulan latihan. Kita terbiasa di bulan Sya'ban ini mengawali puasa-puasa sunnah. Karena nanti ketika masuk di bulan Ramadan, kita sudah persiapan mental, baik secara lahiriah, zahiriah kita, ruhaniah kita, betul-betul kita sudah persiapkan. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala hantarkan usia kita, sampaikan usia kita di bulan Ramadan, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa menyiapkan segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah 1 Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman yang senantiasa bertakwa, bagi mereka berilah berita gembira kepada mereka kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu adalah kemenangan yang agung. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latih dari sekarang anak kita, keluarga kita, ajak mereka senantiasa berjamaah di masjid. Ajak istri kita untuk bisa bangun walaupun hanya 10 menit.
Karena sesuatu yang tidak dilatih, maka ia akan terkejut. Kalaulah kita melihat persiapan dunia ini adalah darul asbab, segala sesuatunya akan menggunakan asbab. Maka kalau kita tidak ada latih daripada mulai hari ini, maka nanti ketika masuk daripada pintu Ramadan, ya kita mohon maaf, banyak waktu-waktu yang tersia-siakan. Andaikan seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, sengaja ia abaikan puasa 1 Ramadan aja, maka kalau kata alim ulama, ia tidak akan mampu mengganti daripada nilai puasa Ramadan itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan daripada 70 kali lipat daripada usia ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi lagi, ketika di bulan Ramadan ia meninggalkan Ramadan itu tanpa sebab, tanpa ada sakit, tanpa ada uzur sekalipun, maka andaikan ia mengganti daripada 1 di bulan Ramadan itu, tidak akan cukup walaupun Allah Subhanahu wa taala ganti 70 kali lipat usia ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu latihan, perlu persiapkan agar kita nanti betul-betul memasuki gerbang pintu Ramadan, betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan, dan di sisinya Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang didekatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.